Excellence in Learning Innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran yang saya ampu, yaitu mata kuliah ekologi. Mata kuliah ini memiliki beban sebanyak 4 SKS dengan deskripsi yang mata kuliah ini berisi kajian tentang populasi dan lingkungan, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, aliran energi, siklus geokimia, nichia dan habitat, interaksi makhluk hidup, suksesi ekosistem dan konservasi. Dalam hal ini adalah studi kasus pertambangan nikel dan dampaknya terhadap ekosistem. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah terdapat 4 capaian mata kuliah yang diharapkan dapat dikuasai mahasiswa, yaitu mendeskripsikan komponen ekosistem dan interaksi antar komponen dalam menyusun ekosistem berdasarkan hasil observasi lapangan, mengidentifikasi satuan-satuan dalam suatu ekosistem berdasarkan hasil observasi lapangan, menganalisis aliran energi dalam suatu ekosistem secara cermat berdasarkan hasil observasi lapangan, mengevaluasi peran manusia dalam suatu ekosistem berdasarkan hasil observasi dan analisis kondisi ekosistem. Adapun sistem pembelajaran dari mata kuliah ini adalah terdiri dari 30% tatap muka teori, 30% tatap muka praktikum di laboratorium, dan 40% kegiatan proyek mandiri, yaitu mahasiswa melaksanakan praktikum di luar laboratorium. Kemudian metode pembelajaran dari perkuliahan ini adalah model pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan sistem penilaian dari mata kuliah ini adalah terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif berupa kontribusi di dalam kelompok kecil dan diskusi kelas sebanyak bobotnya 10%. Kemudian hasil proyek, yaitu menghasilkan inovasi berupa studi kasus, infografis dan hasil pengamatan di lapangan sebanyak 50%. Kemudian ujian tengah semester berupa tes tulis pilihan ganda sebanyak 10% dan ujian akhir semester merupakan penilaian dari produk proyek sebanyak 10%. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dapat Bapak Ibu saksikan di tayangan berikut. Oke, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, mendemokan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pada RPS ini merupakan bagian dari pertemuan ke-14 tentang modul kendaraan listrik berbaterai nikel, di mana nanti mahasiswa akan diminta untuk berdiskusi antar kelompok dan melaksanakan debat terkait dengan pendapat mereka terhadap perkembangan kendaraan listrik dan pertambangan nikel di Indonesia. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan kepada video micro teaching. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa bersama. Oke, berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan belajar meneruskan dari modul yang 2 pertemuan yang sudah kita laksanakan terkait dengan dampak kendaraan listrik berbaterai nikel terhadap ekosistem di Indonesia. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana kondisi tambang nikel di Indonesia, kemudian alternatif kenapa kita harus memilih energi bersih di modul selanjutnya, dan di modul yang ketiga ini, yang terakhir ini, kita akan melaksanakan kegiatan yang sedikit berbeda, yaitu nanti kita akan berdiskusi dan berargumen untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda semua terkait dengan dampak kendaraan listrik berbaterai nikel. Saya bagi dulu. Oke, kita lihat dulu modulnya. Jadi pada pertemuan ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi keberadaan, pemetaan serta persebaran tambang nikel, ya. Ini yang pertemuan 13 kita kemarin sudah belajar. Kemudian di pertemuan 14 juga kita sudah belajar tentang bagaimana pengaruh kendaraan listrik terhadap lingkungan, membandingkan antara mobil listrik dengan mobil konvensional. Dan di sini nanti yang akan kita lakukan adalah merancang rekomendasi kebijakan kendaraan ramah lingkungan dan sumber energi ramah lingkungan. Nanti kita akan melaksanakannya dengan berdiskusi. Di si Pejar sudah ada modulnya, kalian sudah buka ya? Sudah. Nah, ini kebetulan
kebetulan juga tempat duduknya sudah dua seperti ini ya. Nanti kita akan bisa langsung membagi ke dalam dua kelompok. Kemudian, nah nanti ini aktivitas yang akan kita lakukan hari ini adalah membuat kelompok besar secara acak ya. Jadi, tapi karena kalian sudah duduk ini, saya tidak perlu mengacak-acak lain. Nanti kalian acak-acakan. Langsung aja. Yang ini nanti merupakan kelompok yang pro, yang sebelah sini merupakan kelompok yang kontra. Nah, harusnya sih ada dua mahasiswa yang menjadi moderator dan notulen, tapi kalau kalian diambil lagi nanti habis mahasiswa saya. Jadi biar nanti yang menjadi moderator dan notulennya saya. Kemudian kita akan melakukan diskusi dan debat selama 60 menit. Dan nanti rancangan debat juga akan kita buat dulu selama 10 menit. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti rangkaian kegiatan. Nanti kalian diminta untuk menulis kesimpulan dari moderatornya. Kemudian nanti kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kalau tidak sempat, setelah ini mungkin nanti kalian bisa lanjutkan ini di rumah dengan kelompok asal masing-masing ya. Di sini sudah ada. Dan nanti kalian bisa juga membaca pustaka terkait dengan modul ini seperti yang saya tampilkan di modul ya. Oke, kalau kita kembali ke aktivitas ini. Jadi ini kelompok yang pro, kelompok yang kontra. Aturan diskusinya nanti kalian akan diskusi dulu secara dalam kelompok kecil untuk mengumpulkan peluru. Jadi nanti kalian mencari informasi tentang untuk yang kelompok pro silakan bagaimana informasi tersebut dapat mendukung pendapat kalian. Kemudian untuk yang kontra silakan bagaimana informasi tersebut bisa mendukung juga untuk berargumentasi bahwa ternyata sih mobil atau tawaran itu nggak sebagus yang kita pikirkan. Silakan saja dengan argumennya yang mungkin ya, sumber-sumber yang kredibel. Kemudian nanti setelah 30 menit nanti saya akan sampaikan, oke nanti kita melaksanakan debat kurang lebih selama 30 menit juga. Ya, nanti saya harap kalian bisa saling bertanya dan menjawab. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan terkait dengan prosedur aktivitas kita? Tidak ada? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, kita bisa mulai aktivitas diskusi kelompok. Silakan dimulai. Kalian bisa sehat mau ya. Ya.
Sudah selesai atau masih butuh waktu tambahan? Masih butuh waktu? Oke, saya kasih 5 menit lagi ya. Nanti setelah 5 menit kalian perwakilannya menyampaikan dulu pendapat umum dari masing-masing kelompok. Kemudian nanti kita mulai sesi debatnya ya. Oke, sudah ya? Oke. Baik, kita akan mulai sesi kedua, yaitu sesi debat. Tapi nanti di akhir debat ini bukan hanya debat saja ya. Nanti kalian akan menyampaikan rekomendasi seperti apa. Oke, sebelum kita mulai debat, maka tentu kita harus tahu standpoint atau pemahaman atau pandangan dari masing-masing kelompok, terutama di sini ada dua kutub ya, sengaja dibuat, yaitu kutub pro dan kutub kontra, kelompok pro dan kelompok kontra. Untuk yang kita mulai dulu ya dari kelompok yang pro untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan kendaraan listrik dan tambang nikel. Silakan perwakilannya. Siapa? Ya. Izin menyampaikan dari kelompok pro. Kelompok pro ini lebih ke mobil listrik, karena mobil listrik ini menghasilkan 0 emisi karbon saat digunakan, yang berbeda dengan mobil konvensional yang membakar bensin atau solar dan dapat menghasilkan gas rumah kaca. Nah, dengan beralih ke mobil listrik ini kita dapat mengurangi polusi udara di kota-kota besar dan juga menekan angka penyakit pernafasan. Terima kasih. Oke, baik ya. Selain disimak ya kelompok argumen dari kelompok pro. Oke, silakan. Sekarang giliran kelompok kontra untuk menyampaikan pandangannya. Siapa perwakilannya? Saya. Oke, silakan. Pada kelompok kontra, pada dasarnya pembangkit listrik di Indonesia sudah banyak dibangun, tetapi penggunanya yang memang belum bisa berskala besar, kemudian jika akan digunakan sebagai sumber mobil listrik, maka tidak terlalu efektif, karena energi yang dihasilkan akan sangat kurang, sehingga lebih menguntungkan apabila menggunakan mobil konvensional untuk kesehariannya. Oke, ya. Oke, baik. Jadi sudah ada masing-masing pandangannya ya. Nah, sekarang saya berikan waktu. Silakan dari kelompok pro untuk menyanggah argumen dari tim kontra tadi. Silakan. Ya, silakan.
Apa udah nyerah aja? Udah? Siap? Ayo silakan. Jangan lama-lama, nanti keburu besok. Silakan, langsung aja. Angkat tangannya langsung sampaikan ke belakang. Ya, silakan. Saya izin menjawab. Untuk kelompok yang atas silakan disimak dulu. Oke, saya izin menjawab, menyangga itu tadi. Untuk penggunaan kendaraan listrik biasanya dinilai memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang berbasis BBM. Salah satunya yakni terkait biaya pengisian daya atau charging. Nah, setiap 1 liter BBM itu setara dengan 1,3 kWh listrik. Nah, harga bensin per 1 liter sekarang sekitar 10.000, sementara tarif listrik per 1 kWh hanya sekitar 2.000-an. Nah, ini berarti menggunakan listrik lebih murah seperlimanya dibanding pemakaian 1 liter bensin. Biasanya biaya untuk mengisi daya mobil listrik yaitu senilai sekitar 1.500 sampai 2.500 kWh. Nah, jika mengambil harga termurah dan lalu mengalihkan harga itu dengan kapasitas baterai mobil yang misalnya 75 kWh, maka biaya pengisian mobil adalah sebesar 123.000 rupiah. Nah, perlu diketahui bahwa 1 kWh bisa digunakan untuk menempuh jarak sampai 5,1 km, sehingga diperkirakan bisa menempuh jarak sekitar 112 km. Nah, untuk sekali pengisian, biaya ini adalah biaya pada stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, jadi untuk pengisian untuk bahan bakar dari kendaraan listrik itu dinilai lebih efisien dibandingkan kendaraan listrik konvensional. Oke, baik. Sekarang saya beri waktu untuk kelompok kontra untuk diskusi selama 1 menit aja, kemudian nanti silakan melawan atau mengcounter argumen dari kelompok pro. Sudah cukup? Sudah. Oke, silakan. Izin menyanggah dari pernyataan kelompok pro. Jadi kan tadi disebutkan bahwasanya mobil listrik itu kan sebagian besar masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara dan nikel, sehingga untuk menggunakan mobil listrik itu belum benar-benar pasti untuk aman lingkungannya. Selain itu juga infrastruktur pendukung mobil listrik itu masih terbatas, sehingga menggunakan mobil listrik itu menurut kami itu belum praktis. Karena itu dalam kondisi saat ini mobil konvensional itu masih menjadi pilihan yang efisien dan realistis untuk kebutuhan yang sekarang. Seperti itu. Oke, dengar ya argumen dari tim kontra. Oke, sekarang saya kembalikan lagi kepada tim yang pro. Silakan, saya beri 1 menit untuk berdiskusi, menyampaikan argumennya, atau kalau sudah punya boleh angkat tangan lagi. Silakan, bagaimana
kalian mendukung ekosistem dari mobil listrik dan sumber energinya? Oke, silakan. Izin menyangka, harga awal mobil listrik lebih mahal, namun seiring berkembangnya zaman, harga mobil listrik akan terus menurun. Dari limbah baterai, kedepannya dapat didaur ulang menjadi lebih baik. Penggunaan nikel pada baterai lebih efisien karena penggunaannya dapat dalam jangka panjang. Oke, ada yang cukup? Ada yang tambahkan? Ya, cukup. Oke, silakan kelompok yang kontra. Perlu diskusi atau mau langsung ke sanggah? Oke, katakan dulu. Biar, oke, terima kasih. Izin untuk menyanggah pernyataan dari tim pro. Untuk efisiensi masa depan yang akan mengalami penurunan di segi harga. Nah, untuk saat ini perkembangan dari pabrik baterai yang penambangan nikel di Indonesia itu masih tergolong perusakan alam dan tidak ada regulasi yang bisa untuk menanggulangi limbah-limbah dari pabrik industri nikel yang ada di Indonesia saat ini. Oke, cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sudah melaksanakan debat selama kurang lebih 30 menit. Kemudian sekarang kita akan sampai ke kesimpulan akhir ya. Silakan nanti teman-teman saya beri waktu 5 menit untuk merumuskan untuk tim pro, misalkan mungkin bagaimana apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang perlu tingkatkan, misalkan untuk mendukung ekosistem mobil listrik. Begitupun dengan tim yang kontra, bagaimana hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, terutama dari kajian terkait dengan dampak dari tambangan listrik terhadap tambang nikel terhadap ekosistem dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa memperoleh dua rancangan kebijakan yang nanti mungkin bisa memecahkan masalah yang sudah kita diskusikan tadi terkait dengan mobil listrik dan tambang nikelnya. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk diskusi ya, silakan. Sudah selesai? Belum? Cepat sekali? Belum ya? Baik, silakan langsung dibuat ya.
dari kelompok yang pro menanggapi yang kontra, maka yang ini kita mulai dari tim yang kontra dulu untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Silakan. Ya. Baik, kesimpulan dari debat kali ini, produksi bahan baterai untuk mobil listrik, produksi bahan baterai seperti nikel dan lain-lain ini memiliki jejak karbon yang sangat tinggi. Meskipun penggunaan mobil listrik dapat mendukung energi yang terbarukan, namun mobil konvensional ini dirasa lebih siap pakai dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan meskipun memiliki batasan ekologis juga. Tetapi penggunaan baterai dalam mobil listrik ini masih harus sangat diperhatikan karena pertambangan dan lain hal sebagainya. Oke, baik. Cukup? Oke. Sekarang kita ke tim pro. Silakan. Baik, untuk kesimpulan dari tim pro tentang penggunaan mobil listrik, itu penggunaan mobil listrik berpotensi besar mendukung pembangunan berkelanjutan melalui efisiensi biaya, umur pakai panjang, dan peluang ekonomi dari daur ulang baterai. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada batu bara, dampak lingkungan dari produksi baterai, serta keterbatasan infrastruktur dan akses di daerah terpencil itu perlu diatasi. Nah, untuk itu dibutuhkan kebijakan strategis yang mencakup transisi energi bersih, pembangunan sistem daur ulang, insentif tepat sasaran, dan peta jalan transportasi yang adil agar manfaat mobil listrik dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Oke, baik. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semua. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan, tapi kegiatan di modul ini masih belum selesai. Kalian bisa lihat di sini ada aktivitas 2. Tadi kalian kesimpulannya sudah tuliskan ya. Silakan dituliskan ulang di modul. Silakan dulu. Kemudian untuk yang aktivitas 3 kita akan silakan dikerjakan di rumah. Kita akan mengaitkan pembelajaran kita dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Silakan nanti kalian analisis dampak dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang berdampak negatif, misalkan mobil listrik, dampak negatifnya apa, bagaimana dia menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan yang mana, begitupun dengan mobil konvensional. Nah, ini ada beberapa informasi terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mungkin juga kalian sudah belajar di mata pelajaran lain, tapi kita kuatkan lagi di sini. Oke, kemudian nanti juga kalian silakan simak video ya. Tulis 1 hingga maksimal 2 kalimat saja tentang penggunaan mobil listrik dan konvensional yang berdampak pada SDG. Kenapa 1-2 kalimat? Supaya kita belajar untuk menyampaikan sesuatu dengan efektif, walaupun panjang-panjang kalau nggak ada isinya. Kemudian di sini juga sama, tidak perlu panjang-panjang karena bukan itu yang diharapkan, tapi kata-kata lain dalam menjawab. Oke, untuk minggu depan kalian masuk seperti biasa. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan infografis terkait dengan logistik dan tambang nikel di Indonesia. Saja, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau sudah cukup kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.